Ibu bacakan dulu teks materi, nanti kalian jawab ya. Gemar membaca. Winda anak yang rajin, baik di sekolah maupun di rumah. Selain rajin, Winda juga membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Winda mempunyai kegemaran membaca buku, membaca koran, membaca buku cerita dan majalah. Berkat hobinya, Winda menjadi anak yang pintar. Winda juga mengetahui banyak hal. Oleh karena itu, ayah dan ibu Winda bangga kepadanya. Membaca memang sangat penting buat orang-orang, apalagi pada waktu kita masih sekolah, karena membaca bisa membuat kita pintar dan menambah wawasan. Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Agak turun, Kak. Oke, 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa julukan bagi anak-anak yang pintar, yang suka membaca? Pintar. Bagi anak-anak yang suka membaca disebut kutu buku. Siapa yang suka membaca? Hanya Margaret saja yang suka membaca? Margaret pernah membaca apa? Dongeng. Membaca dongeng. Jelita suka membaca apa? Oh, Jelita tidak suka membaca. Apa manfaat membaca? Pintar. Oh, menjadi pintar. Benar, Rusmini. Kalau kita membaca, kita menjadi pintar. Kita memiliki banyak wawasan. Kita mengetahui banyak informasi. Jadi, membaca memiliki banyak manfaat di dalam pendidikan. Sekarang, Ibu mau salah satu muridnya, yaitu Winda, untuk membaca ke depan. Ini pemberian ibuku. Baca sampai ini. Kedua anaknya. Pemberian ibuku. Pengalaman berharga ini kuperoleh ketika aku berusia 12 tahun. Waktu itu aku sedang belanja di swalayan kecil di kotaku. Ketika antri membayar, kulihat di depanku sebuah keluarga dan yang kurang berada. Hal ini tampak dari pakaiannya yang usang, baik yang dikenakan ibu maupun kedua anaknya. Oke, terima kasih ya Winda. Buat gambar yang menggambarkan sebuah produk barang juga, dimana kita lengketkan. Contohnya dalam, kalian pasti pernah baca contohnya penerimaan siswa baru, pernah kan? Contohnya SMP dibuat posternya kan? Itu kan gambaran dari sekolah tersebut, digambarkan apa dia yang berada di sekolah itu apa aja. Kayak kalau anak SMK ada jurusan teknik, jurusan apa kan, kayak itu kan ada di situ dibuat. Itulah contoh dari poster. Dan adik bilang tadi yang paling sulit itu adalah unsur-unsurnya, dimana unsur-unsur iklan, slogan, poster. Pertama kita belajar unsur iklan dulu ya. Unsur iklan itu yaitu pertama perhatian, yang kedua minat, yang ketiga keinginan, yang keempat itu rasa percaya, yang kelima itu dan tindakan. Tadi kakak bilang kalau iklan itu ibarat dia mempromosikan sebuah barang. Dimana mempromosikan sebuah barang perlu kepercayaan diri nggak, Dek? Perlu kan? Kepercayaan diri perlu tindakan perlu. Di sini itulah unsur-unsur dari iklan. Kamu pengen membuat iklan, kamu harus percaya diri. Apa barang yang kamu promokan itu kamu harus percaya bahwa barang itu
bagus dan kamu harus yakinkan pembeli. Ya, itu unsur-unsur dari iklan. Yang kedua itu slogan, singkat, padat, jelas, dan menarik dan penting. Tadi kita belajar slogan itu ada tadi contoh kata-kata rajin belajar pasti pintar. Itu kan jelas, bermakna kan? Ada maknanya kan? Itulah dibilang dengan apa tadi? Itulah yang dibilang dengan slogan, singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Itu penting kan? Dia singkat kata-katanya tapi bermakna. Itulah yang dimaksud dengan slogan. Yang ketiga itu poster, di mana poster ini adanya unsur-unsurnya, yaitu adanya produk atau memiliki sasaran, memiliki batas waktu, adanya logo, dan ada foto produksi. Tadi kakak bilang contoh dari slogan yang digambarkan di benda-benda mana saja dan diturunkan kepada yang membaca. Di mana di sana contoh dari kakak bilang dari contoh dari poster, di situ adanya logo. Logo ibarat dia gambar dan foto produk. Ibarat kan kalau kita ini kan sama tadi, kalau dia poster sama kayak iklan tadi kan, dimana iklan dari televisi, dari radio kita bisa dapat. Kalau slogan ini kita bisa tempelkan di berbagai tempat. Dimana slogan ini berbentuk dia mengevaluasi orang agar tertarik seperti iklan tadi. Dia mempromosikan, dan unsur-unsur tadi iklan itu adalah dia harus percaya diri dan memberi tindakan. Dimana kalau kita mempromosikan suatu barang kita harus percaya diri, meyakinkan pembeli. Itulah unsur-unsur dari iklan, poster, dan juga slogan. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa. Yang memimpin doa adalah Pepi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar dengan kepintaran dan rezeki supaya dapat menjawab soal-soal yang diberikan ibu guru kami, dan berilah ibu guru kami kesehatan dan rezeki supaya dapat mengajar anak-anaknya dengan baik, dan begitu dengan kedua orang tua kami rezeki dan juga kesehatan dan rezeki supaya dapat menjaga anak-anak dengan baik. Dan ini doa yang kami ucapkan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita belajar berpidato. Siapa yang pernah berpidato? Tidak. Tidak pernah. Tidak ada yang pernah belajar pidato. Siapa yang tahu pengertian pidato? Tidak. Sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapatnya tentang gambaran. Yang lain? Sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk mengatakan pendapat atau memberikan tentang gambaran. Ya. Sekarang kita masuk langkah-langkah berpidato. Ya. Langkah pertama yaitu menentukan momen atau peristiwa yang melatar belakangi pidato. Ya. Misalnya penghijauan lingkungan sekolah. Udah sih? 2. Mendaftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Seperti 1. Manfaat penghijauan. 2. Lahan kosong di lingkungan sekolah harus dihijaukan. Hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian puisi. Secara umum, puisi ini merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair.
Karya sastra dibuat berdasarkan ungkapan perasaan penyair. Baru puisi ini terbagi atas dua jenis, jenis puisi baru dan jenis puisi yang lama. Puisi baru ini terbagi lagi atas beberapa kelompok. Misalnya yang pertama, balada. Balada ini berisi kisah atau cerita puisi yang terdiri dari 3 bait. Yang kedua, himne. Himne ini puisi yang berisi mengenai pujaan. Yang ketiga, ode atau oda. Puisi ini berisi tentang sanjungan atau pujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, romansa. Romansa ini berisi tentang keindahan perasaan atau tentang cinta. Yang kelima, elegi. Elegi ini berisi tentang kesedihan. Yang ketujuh, epigram. Epigram berisi mengenai tuntutan hidup. Baru, jenis puisi baru. Jenis puisi baru ini terbagi atas 8 macam. Yang pertama, distikon. Distikon ini terdiri dari 2 baris. Yang kedua, tarzina terdiri dari 3 baris. Yang ketiga terdiri dari 4 baris. Yang keempat, queen yang terdiri dari 5 baris. Yang kelima, sektet terdiri dari 6 baris. Yang keenam, septima terdiri dari 7 baris. Stanza yang terdiri dari 8 baris. Soneta yang terdiri dari 8 bait awal dan 6 bait akhir. Totalnya menjadi 14 baris. Terus kita lanjut ke prosa. Prosa ini merupakan karangan bebas. Prosa sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lamanya ini berupa dongeng, legenda, fabel, sage, jenaka, per, alam, pafabel. Prosa baru terdiri dari cerpen, novel, roman, novelet. Sudah? Sudah? Menjelaskan bahasa Indonesia itu apa saja yang ada dalam materinya. Cerpen juga ada dalam materi bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sangat penting buat kita. Seperti anak TK. Anak TK kan kalau proses belajar membacanya pasti dia diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Dia kan itu kan keterampilan membaca, keterampilan menulis yang ada. Cerpen juga kayak gitu. Kan sebagian anak-anak suka membaca cerpen. Terus konjungsi itu seperti kata hubungan, kata yang menghubungkan kata-kata bagian kalimat atau kalimat dalam sebuah wacana. Teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Di sini siapa yang suka membaca komik, yang membaca cerpen? Siapa yang suka di sini? Lo suka? Jadi kau sukanya apa coba? Jadi sampai sini materi kita ya. Makasih.